Dimana unsur-unsur batinnya yaitu unsur malaikatnya, unsur iblisnya, unsur silumannya, unsur karufun atau leluhurnya, juga guru batinnya ini dinikahkan gitu. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan saya Bunda Diana di sini ya. Dan di sini saya menghadiri suatu acara ritual nikah batin yang dibimbing oleh guru spiritual Kang Rangga di sini ya. Jadi beliau ini guru spiritual ya, Kang Rangga ini yang membimbing untuk acara nikah batinnya saya di sini ya. Dan di sini saya lihat ya, banyak sekali ya yang telah hadir ya dari dimensi alam lain ya, yang hadir dengan menyaksikan ritual nikah batin di sini ya. Jadi kalau di sini saya lihat ya, dengan mata batin saya melihat di sini kehadiran Putri Roro Jonggrang ya, dari dimensi-dimensi ya yang saya melihatnya, dan beliau mengatakan dia dari alam dimensi yang sangat jauh ya. Jadi dimensi-dimensi alam yang sangat luar biasa ya, para penghuni makhluk gaib di sini ya. Mereka begitu banyak yang hadir ya, menyaksikan ritual nikah batin ya, atau dibimbing Kang Rangga ya di sini ya. Jadi di sini juga ada putri-putri yang sangat cantik ya, menghadiri acara-acara yang memang gerbang yang dibuka di daerah Bogor ya, salah satu Curug Nangka di sini ya. Dan di sini Asma Pangestu Hiba Pangkes. Pada kesempatan malam hari ini kita bersama-sama melaksanakan ritual bangun nikah. Bangun nikahnya sudah ya, secara batin kami bangun nikah. jadi kalau pandangan batin saya di sini ya, di samping guru spiritual Kang Rangga ini telah hadir ya dari dimensi-dimensi lain ya, Putri Roro Jonggrang di sini juga pada yang hadir dari dimensi lain, naga hitam ya, dari pandangan batinnya saya juga banyak hadir, dan mereka ini mengatakan kepada saya mereka berasal dari kerajaan kristal ya, kerajaan kristal ya, dan dimensi-dimensi berlapis ini juga sangat indah kalau pandangan batinnya saya di sini ya. Jadi disinilah kehidupan dimensi-dimensi lain itu ada ya, ada selain kita sebagai manusia ya. Jadi kehadiran makhluk gaib itu juga harus ada, dari kan siluman, jin, hantu, setan, iblis itu juga makhluk gaib ya, seperti malaikat, seperti para leluhur, seperti pada kurun ya. Jadi semuanya tetap ada suatu nilai Sang Pencipta menciptakan untuk saling menolong dan membantu sesuai dengan kebutuhan kita sebagai manusia ya. Mewakili
Dewan Majelis 7, khususnya Dewan Pengatur Perjodohan. Jadi di sini saya juga lihat ya, Putri Dewi Cinta ya. Dengan izin dan restu Di sini Sang juga Hyang sudah hadir Bayu ya. Suci, Dan di sini dia Sang mengenalkan Hyang namanya ya, Api putri ini Abadi, Putri Dewi Cinta Gayatri Sang di sini ya. Hyang Jadi Putri Dewi Cinta ini Ibu berperan Pertiwi untuk Sakti, menolong semua manusia untuk mudah Sang jatuh cinta ya dari dimensi Bayu lain. Agung, Saya lihat di sini Sebelum ya. Papat Kalima Panca. Ya. Dengan ini saya nikahkan Jadi apa ya, di sini ada Putri Gayatri ya, atau dibilang Putri Dewi Cinta dari alam dimensi lain di restui ya, akan selain Allah mereka juga tugas untuk menolong umat manusia ya. dengan ini saya Bunda Kang Rabi yang Bunda lihat, mewakili Dewan yang Majelis Bunda lihat pada khususnya saat Dewan prosesi Majelis akad nikah Pengatur ya atau perjodohan. bangun nikah ini, di samping ini beliau menikahkan yang melaksanakan ritual Ya, Putri Dewi Cinta Gayatri dari dimensi lain ya. Jadi di samping guru besar kita ini apa ya, guru besar Raja apa ya, Raja Muda Kawasa, Ah. di Najul Kaladewi. iya, jadi raja ini jadi banyak yang menyaksikan di sini. sah Ya. Jadi kita bersama-sama tim ini untuk melaksanakan ya, menyaksikan acara atau ritual nikah batin ya. Jadi di sini lah. Jadi ada batin beliau Kanjeng Gusti Maharaja Iya, Purbanegara di iya. samping Kang Raga Iya, ya. gitu. Dan nanti juga mungkin ada pesan buat beliau yang melaksanakan ritual bangun nikah ini, nanti Bunda bisa sampaikan kalau mungkin ada pesan Bunda. Jadi kalau saya lihat dari batinnya saya itu Putri Gayatri Jadi Gayatri Dewi Cinta ini kan, jadi yang melakukan ini yang jauh dari tatanya cinta, gimana Bunda? dari Ada tata pesan, cinta ya. Jadi ada pesan dari Putri Gayatri buat beliau yang melaksanakan bangun nikah ini, jadi mau disampaikan nama Bunda Liana enggak? Jadi yang melakukan ritual nikah batin ini, beliau ini kehampaan dalam cinta ataupun dalam rumah tangga ya. Mungkin dengan melakukan ritual batin mereka akan merasakan hatinya akan berbunga-bunga dengan cinta. Oh begitu. Tadi sempat batin dari beliau Kanjeng Gusti Maharaja Purbanegara datang, Iya. disampaikan Bunda Liana. Beliau merestui atau seperti apa tadi Bunda? Saya kurang koneks tadi mangga. Jadi beliau merestui. Merestui. Ya, Alhamdulillah, merestui puji ya. Gusti. Merestui ya, semoga apa yang diinginkan dengan ritual nikah batin ini di dalam yang melakukan ritual batin itu mendapatkan cinta yang tidak bisa kehampaan lagi. Iya. Apa Ya. yang dituju maksudnya seperti Iya, itu. yang dituju dari keinginan yang melakukan ritual batin itu ya. Sesuai dengan keinginan. Loh, Ya. sah sah ya, didokkan soalnya, karena nggak ada orang di atas. Iya. Nggak ada orang di atas ya.
ada pesan juga atau cukup buat pelaksana ini, apa yang harus dilakukan selama proses ini? Jadi selama proses ini ya, yang melakukan ritual ini ya harus mandi tengah malam ya dengan kembang 7 rupa yang sudah disediakan di situ. Begitu. Ya. Itu saja ya Bun ya? Iya, jadi kembangnya itu untuk dia mandi 7 malam. Di tempat ini juga berarti nanti malam dong? Iya. Iya. Jadi siapapun boleh melakukan ritual nikah batin ya, yang selama dalam kehidupannya, dalam kehampaan, dalam mencari cinta sejati ya, lah ya? mencari cinta sejati lah, sebagai untuk pendamping menambah hidup, pendamping hidupnya untuk tujuan keselamatan dunia dan hidup tanpa cinta hampa. Ya, hidup banyak cinta pun juga bisa bermasalah ya. bermasalah ya dengan kehidupannya. Jadi pernikahan yang dibangun ya secara sah di atas kertas itu belum tentu cinta sejati ya, Bu. Iya, iya. Jadi tetap kehidupan itu kan pasti yang jadi pusat kehidupan kita kan batinnya kita sendiri. Ya. Agar kita bisa merasakan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan. Karena sesuatu pun yang merasakan kecintaan dalam dunia itu kan pasti juga harus merasakan kenikmatan juga. Secara batinnya. Iya, juga batinnya. Ya. Jadi lahir batin ya intinya Iya, juga ya. harus lahir batin dalam kehidupan ini. Tadi juga sudah disebutkan juga ya Bunda, Iya. Putri Arimbi ya. Iya. Itu beliau yang sukma dari pelaksana. Pelaksana tapi Mempelai wanitanya sebenarnya itu Iya. ya, Putri Arimbi yang tadi sudah menjemput di kamar pengantin sebenarnya Bunda ya. iya, jadi kalau yang putri cinta itu dari dimensi lainnya namanya Gayatri. Gayatri. Ya, Gayatri. Ya. Iya. Yang Tadi juga sudah disebutkan juga ya Bunda, Iya. Putri Arimbi ya. iya. Itu beliau yang sukma dari pelaksana. Pelaksana tapi Mempelai wanitanya sebenarnya itu Iya. ya, Putri Arimbi yang tadi sudah menjemput di kamar pengantin sebenarnya Bunda ya. iya, jadi kalau yang putri cinta itu dari dimensi lainnya namanya Gayatri. Gayatri. Ya, Gayatri. Ya. Iya. Dimensi ini kan ada Berlapis. dari unsur airnya, unsur apinya, unsur tanahnya, unsur anginnya. Unsur angin di sini leluhur. Leluhur. Nah, unsur airnya unsur malaikat. Unsur apinya ini unsur iblis nih. Dan diri setiap manusia ini kan ada unsur iblis ya, unsur setan, unsur apinya. Unsur tanahnya ini unsur siluman. Unsur siluman. Nah, ini masing-masing punya nama sendiri-sendiri. Gitu. Nah, semuanya sudah hadir lengkap. Gitu. Dan disebutkan satu persatu. Jadi ritual nikah batin ini bukan hanya menikahkan antara ini ya, istilahnya lahiriah saja ya. Kalau secara hukum negara, hukum agama itu kan secara fisik ya, tidak sedetail seperti pernikahan batin ini, di mana unsur-unsur batinnya yaitu unsur malaikatnya, unsur iblisnya, unsur silumannya, unsur karufun atau leluhurnya, juga guru batinnya ini dinikahkan gitu. Jadi bukan hanya secara ya mungkin ya memang sih jasmani dan rohani gitu kan, tapi kan enggak sedetail ini gitu. Hanya jasmani dan rohani, yang disebut rohaninya yang bagaimana nggak ngerti gitu. Unsur-unsur nyawanya nggak disertakan gitu, nggak disertakan, nggak disertakan, nggak diselaraskan, nggak dinikahkan gitu, dalam suatu pernikahan. Nah, makanya pernikahan yang dibangun di atas kertas, nyasah di atas kertas, itu rawan sekali terjadi perceraian, karena unsur-unsur batinnya ini tidak pernah dinikahkan gitu loh, ya kan? Padahal yang namanya kebahagiaan itu kan dari batin, ya. Kebahagiaan, ketenangan, ketentraman, kenikmatan, kedamaian itu unsur batin semua gitu loh. Nah, kalau pernikahan yang ada cenderung itu hanya ke fisik ya, menikahkan, termasuk di sini fisik masalah hartanya, dan dipikir masalah hartanya terus nanti anak-anaknya gitu kan, yang dipikir hanya itu gitu. Padahal yang paling penting sekali adalah ya kita yang disebutkan
unsur-unsur batinnya itu ya yang seharusnya itu yang disatukan, dinikahkan, sehingga kebahagiaan itu betul-betul akan terjamin. Sudah terjadi satu keluarga itu betul-betul akan mencapai keluarga yang betul-betul sakinah, mawaddah, warahmah, yang betul-betul gitu ya. Karena unsur batinnya semuanya sudah dinikahkan gitu. Nah, ini para putri masih ini ya, menyiapkan untuk mandi. Itu kan ada 2, jadi jin unsur asap ya. Iya. Asap, kalau unsur apinya itu iblis. Iya, itu gurunya dia bilang. Iya. Guru katanya. Iya, iblis kan itu mbahnya, gurunya. Gurunya dia. Jadi saya bilang gitu. Kalau jinnya itu asapnya itu. Asap.